Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita terkait structure TOEFL test, dan saya akan melanjutkan ke skill 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke, di skill 4 ini kita adalah petunjuknya adalah be careful of present participle. Nah, jadi memang seperti yang kita sudah ketahui, bahasa Inggris itu kan bentuk saat ini, bentuk lampau atau bentuk future-nya itu berbeda. Untuk karena itu kalian harus benar-benar memperhatikan atau hati-hati dengan adanya present participles. Bagaimana penjelasannya? Yang dimaksud dengan present participles adalah ing form. Jadi bentuk ing, playing, walking, talking, studying itu adalah bentuk ing form dari verb. Mana verb itu adalah kata kerja. Oke. In structure questions di TOEFL test, a present participle can cause confusions because it can be either a part of verb or an adjective. Nah, kadang di soal struktur TOEFL, present participles ini bisa menimbulkan kebingungan karena dia bisa menjadi bagian dari kata kerja ataupun adjektif. Makanya kan harus pastiin dulu, ini kata kerja atau adjektif. Ketika dia merupakan bagian dari kata kerja, when it's preceded by some form of the verb be, gitu loh. Jadi it is part of the verb when it is preceded by some of the verb be. Jadi ketika dia ada kata kerja itu, kalau memang dia ada verb be-nya, yang contohnya kayak is, was, were, itu adalah contoh kata kerja. Contohnya gimana? The man is talking to his friends. Nah, di sini kata kerjanya adalah is talking. Jadi ini ada be-nya, form of be-nya adalah is talking. In this sentence, talking is part of the verb because it is accompanied by is. Jadi kita tahu talking itu adalah kata kerja karena dia juga sudah didahului oleh form be-nya. Be-nya yaitu adalah is. Nah, a present participle is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Nah, kalau misalnya dia itu nggak ada form be-nya itu, nggak ada yang kayak is, was, were-nya itu, berarti dia itu jadi adjective. Contohnya seperti ini gimana? The man talking to his friend has a bird, gitu, bird, janggut ya. Nah, itu jadi kalau kini talking ini jadi bukan lagi kata kerja, tapi dia jadi adjective karena dia nggak ada bentuk is-nya ini. Nah, bisa bentuk is, was, were, ya tergantung dia subjeknya singular atau plural gitu loh. Tapi kalau ini present ya, karena present bentuknya adalah is. Jadi kalau dia ada diduluin oleh be, dia itu jadinya verb. Tapi kalau dia itu nanti nggak ada verbnya, tidak ada, is not accompanied by some form of verb be, nah itu jadinya adjective. Jadi itu aturannya. Oke, kita lihat. Nah, makanya di sini di kalimat kedua ini bukan adalah bentuk kata kerja, tapi dia adalah bentuk adjektif. Terus di mana kata kerjanya? Di sini kata kerjanya adalah has a bird. Jadi di sini ada the verb in the sentence is has. Jadi yang di sini adjektif, sedangkan kata kerjanya adalah di has. Karena kalian harus ingat lagi tuh skill yang awal ya, semua kata di bahasa Inggris harus ada subject dan ada verb. Oke, kita lihat lagi ke contoh selanjutnya. Okay, the following examples show how a present participle can be confused with the verb in a structure question on the TOEFL test. Ini adalah contoh bagaimana present participle bisa menimbulkan kebingungan dengan kata kerja structure dalam TOEFL test. Okay. The child blah 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 playing in the yard is my son. Okay. Kita milih, ada pilihan now, is, he, was. Oke, kita lihat satu persatu sini. Nah, kalau kita pertama melihat kata ini, mungkin kita mikir subjeknya itu adalah child dan playing-nya itu adalah kata kerja. Gitu. Child itu adalah subjek dan playing adalah kata kerja. Nah, kalau kalian memilih jawabannya, jadi kalau kalian mikir ini adalah
kata kerja, maka kalian bisa mikir jawabannya adalah B atau D ya, yang untuk melengkapan bentuk B form ya, B atau D. Nah, tapi ternyata B atau D ini ternyata salah gitu loh, karena dia ini bukan kata kerja. You should recognize that playing is a participle adjective. Jadi ternyata playing ini adalah participle adjective dia, kata sifat gitu. Sehingga because there is another verb in this sentence. Nah, tapi verbnya ternyata adalah is. Nah, kalau kita lihat ke belakang ini adalah is my son. In the sentence, there is a complete subject, child, and complete verb is. So the sentence does not need another subject as verb. That's why the best answer here is A. Jadi karena dia sudah ada subjek dan sudah ada verb, nah kita tahu berarti dia nggak butuh bentuk B-nya, yang jawaban B atau D-nya. Tapi yang dia butuhkan adalah bentuk waktunya atau preposition of time, yang itu jawabannya adalah A gitu loh, karena dia sudah ada subjeknya dan sudah ada verbnya, dan playing-nya adalah bentuk adjective. Oke, kita lihat penjelasannya. Following chart outlines what you should remember about present participle. Present participle is the ing form of the verb. Jadi present participle adalah bentuk ing dari verb. The present participle can be part of the verb atau an adjective. Jadi present participle bisa dia menjadi bagian dari kata kerja atau dia adalah menjadi adjective. It is part of the verb when it's accompanied by some form of the verb be. Nah, jadi kalau dia kata kerja, dia harus ditemani oleh form be-nya. Biasanya kalau present adalah is. Okay. It is adjective when it's not accompanied by some verb of the be. Tapi dia akan menjadi kata sifat ketika dia itu tidak awali oleh verb be atau is-nya. Ini lagi contohnya, the boy is standing. Kalau is standing ini ada verb be-nya, berarti dia ini menjadi kata kerja. Tapi kalau langsung the boy standing in the corner, standingnya ini menjadi kata sifat. Jadi itu yang harus diingat pada present participles. Oke. Kita lanjut. Ini exercise-nya, nanti bisa kalian kerjakan. Oke. Nah, tadi sudah present participle, sekarang kita harus hati-hati dengan be careful of past participle. Nah, past participle bisa menyebabkan kebingungan juga di pertanyaan structure dari TOEFL test, because past participle can be either an adjective or part of word. Hampir sama ya dengan present, karena dia bisa jadi bentuk kata sifat atau bentuk kata kerja. The past participle is in the form of the verb that appears with have or be. Jadi kalau dia bentuk past participle-nya itu kalau kata kerja, dia harus pakai kata have or be. It often ends with ed, but there are also many irregular past participles in English. Nah, bentuk past itu biasanya pakai ed, tapi ada namanya irregular verbs. Irregular verbs itu nanti kalian harus hafalkan, nanti bisa kalian browsing ya apa aja sih irregular verbs itu, kayak do, did, done, eat, ate, eaten. Nah, itu kan jadi bukan hanya sekedar ditambahkan ed, tapi dia itu bentuknya irregular. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kalau ini kita lihat, ini bentuk verbnya adalah the family has purchased a television. Ini bentuk verb. The poem was written by Paul. Nah, ini juga dia bentuk verbnya. Karena di depannya dia ada bentuk be-nya. Be-nya itu yang have or be gitu loh. Jadi has purchase. Jadi verbnya pakai ed. Jadi the family has purchased, the poem was written. Pakai bentuk yang ketiganya. In the first sentence, past participle purchase is part of the verb. Jadi kalau di kalimat pertama ini the past participle purchase-nya itu adalah menjadi kata kerja, because it is accompanied by has. In the second sentence, the past participle written is part of the verb because it is accompanied by was. Jadi ini dua-duanya adalah bentuk yang dia menjadi kata kerja ya, karena dia ada has dan ada was yang mengawali kata di depannya. Nah, terus gimana dia menjadi kata sifat? Nah, kata sifat a past participle is an adjective when it is not accompany
accompanied by some form of be or have. Contoh, the television purchased yesterday was expensive. The poem written by Paul appeared in the magazine. Nah, ini kita tahu karena tidak ada kata has atau was di sini. In the first sentence, purchase in as an adjective ya, jadi kata sifat dan bukan kata kerja karena dia tidak diawali dengan bentuk be or have. Nah, and then in the second sentence juga yang written is an adjective. Dia write itu menjadi adjective karena dia itu juga nggak di accompanied sama was-nya gitu, nggak ada accompanied by form be or have ya. Jadi kita tahu ini contoh yang menjadi kata kerja, yang ini contoh menjadi kata sifat. Jadi sama yang present atau past. Ketika dia itu diawali dengan bentuk be-nya, kalau di present bentuk be-nya itulah adalah is, kalau yang di past bentuk be-nya bisa has atau was. Nah, itu dia menjadi kata kerja. Tapi kalau dia tidak diawali oleh bentuk be-nya, dia menjadi kata sifat. Oke. Oke, kita lihat contohnya. The following examples show how a past participle can be confused with the verb in the structure case. Okay. The package mailed at the post, package blah 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 mailed at the post office will arrive Monday. Okay. Kalau kita melihat hanya beberapa kata di awal, kita akan melihat it appears that package is the subject. Kita akan mikir package-nya itu subject, and mail is either a complete verb or participle. Kita akan mikir, oh berarti ininya subject, berarti ini butuh verb-nya. Kita mikirnya kayak gitu. Tapi kalau kita lihat lagi di belakang, you will see that the verb will arrive. Nah, ternyata kita lihat, oh di belakang udah ada verb will arrive. Nah, berarti kalau kayak gini, kita tahu bahwa mailed itu participle adjective. Jadi kalau kayak gini berarti dia nggak butuh nggak butuh bentuk be-nya gitu. Karena kalau kita bentuk be-nya kan yang have, yang atau were kan, the have or ini adalah bentuk be-nya. Oke. Tapi kalau ini kita udah tahu, oh ini udah ada verb-nya will arrive gitu. Jadi answer A and B are incorrect because mail is an adjective and does not need any helping verb such as have or were. Jadi karena ini sudah ada verb di sini, kita tahu berarti mailed ini bentuk adjective, dan kalau dia bentuk adjective dia tidak butuh tambahan bentuk dia tidak butuh tambahan bentuk form B-nya. Oke. Kemudian kalau C ini jadinya jadi objek, the package they mailed ini jadi objek, sedangkan kita tahu ini tidak pas untuk menjadi objek. Nah, jadi yang paling pas adalah jawaban D, karena jawaban D itu lebih bisa membuat kalimatnya menjadi paling tepat. Okay. Answer D is the best answer. Oke, kita lihat participle di sini. A past participle often ends in ed, but there are also many irregular past participle. Jadi past participle contoh utamanya maksudnya formula dasarnya adalah menggunakan ed karena bentuk past. Tapi banyak juga irregular past participle yang itu harus kalian hafalkan. Tadi yang saya bilang eat, ate, eaten, do, did, done itu harus dihafalin. For many verbs, including ed verbs, the simple past and the past participles are the same and can be easily confused. The ed form of the verb can be first the simple past, second the past participle of a verb, atau third an adjective. Oh, jadi ini kalau kalian menemukan kalimat bentuknya ada belakangnya verbnya ya, kata kerjanya ada ed, ada 3 kemungkinan kata itu. Bisa dia memang bentuknya simple past, bisa dia itu bentuk past participle dari kata kerja, ataupun dia adalah kata sifat. Oke, ini contohnya. Kalau contoh nomor 1 simple past adalah seperti ini. She paint these pictures. Berarti sudah lama dia menggambar-gambar ini. Kemudian she has paint these pictures. Nah, kalau yang adjective, the picture painted by. Di sini kita lihat tidak ada form be yang mendahului dari kata paint-nya.
Ini untuk skill kelima. Oke, kita lanjut. Sentence with multiple clauses. Okay, multiple clauses. Many sentences in English have more than one clause. A clause is a group of words containing a subject and a verb. Whenever you find a sentence on the TOEFL test with more than one clauses, you need to make sure that every subject has a verb and every verb has a subject. Jadi sini ingat kita benar-benar yang skill awal itu adalah dasarnya ya. Pastikan semua kalimat itu ada subjek dan verb, dan kalau setiap verb juga ada subjek. Jadi benar-benar semua kalimat itu harus ada subjeknya, pelakunya, dan kata kerjanya. Dan kalau ada kata kerja harus ada pelakunya. Okay. Next, you need to check the various clauses in the sentence are correctly joined. Nah, kadang kata-kata ini kan ada apa sih? Ada dua kalimat yang disambungkan gitu, join. There are various ways to join clauses in English. Certain patterns appear frequently in English and on TOEFL test. You should be very familiar with this pattern. Okay. Pertama, use coordinate connectors correctly. Okay. When you have two clauses in an English sentence, you must connect the two clauses correctly. One way to connect two clauses is to use and, but, or, so, yet between the clauses. Jadi kita harus menggunakan kata sambung yang paling tepat. Banyak ya jenis kata sambung di bahasa Inggris. Salah satunya bisa and, but, or, so, and yet. Oke. Contoh di sini, Tom is singing and Paul is dancing. Nah, ini perhatikan. Kalau di sini Tom is singing, berarti Paul is dancing. Harus paralel, harus sama. Jadi nggak bisa misalnya Tom is singing, Paul is dance. Nah, itu jadi nggak sama. Jadi dia harus sama. Oke. Tom is tall, but Paul is short. Nah, jadi dia juga sama, paralel gitu. Jadi ketika dia menggunakan Tom is tall, but Paul is short gitu. Jadi kalau ini pakai bentuk ing, belakangnya juga pakai bentuk ing. Okay. Tom must write the letter or Paul will do it. Tom told a joke, so Paul laughed. Tom is tired, yet he is not going to sleep. Nah, ini kalian harus bisa bedakan kata-kata sambung itu digunakannya untuk seperti apa. Contoh, kalau di sini Tom and Paul, berarti ini sesuatu yang hampir sejenis and ya kan, dan. Jadi misalnya kalau kayak kita kan ibu memasak, adik dan adik bermain, sesuatu yang sama gitu loh. And Tom is tall, but kalau but berarti sesuatu yang berlawanan, but gitu. Tetapi gitu kan, itu sesuatu yang berlawanan kalau but. Tom must write the letter or Paul will do it. Or itu kalau tidak gitu loh, kalau or atau Paul will do it. Jadi sesuatu yang apa sih jika tidak dilakukan, atau if itu or juga. Tom told a joke, so Paul laughed. Jadi so ini adalah berarti sebab akibat. Jadi ketika Tom mengatakan sesuatu lelucon, setelah itu menjadi Paul jadi tertawa. Kemudian Tom is tired, yet he is not going to sleep. Nah, ini juga sesuatu yang berlawanan kan, harusnya orang kalau capek dia tidur, tapi Tom ini tired, yet ini sesuatu yang tetapi gitu, sesuatu yang berlawanan, yet he is not going to sleep. Okay. In each of these examples, there are two clauses that are correctly joined with a coordinated conjunction. And, but, or, so, yet, and a comma. The following example shows this sentence pattern could be tested in the structure questions of the TOEFL test. Okay. Ini kita lihat contohnya. A power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Ada pilihan A, then, B, so, C, letters, and D, next. Okay. Nah, di sini kita harus melihat. In this, you should notice there are two clauses. Ya, ada dua bentuk kalimat. A power failed occurred, terus the lamps went out.
Nah, kita membutuhkan kata sambung untuk menyambungkan dua kata ini untuk supaya kata ini menjadi benar. Nah, kita bisa melihat kalau then itu kurang tepat. Kalau later juga kurang tepat dan next juga kurang tepat. Tapi yang paling tepat di sini adalah so. A power failure occurred, so the lamps went out. Karena ini adalah sebab akibat gitu. Jadi ketika terjadi kegagalan tenaga, setelah itu lampunya menjadi mati. Oke, coordinate connectors. Connectors ini ada macam-macam, ada and, but, or, so, and yet. Nah, di sini kayak she loved, di sini ada subject and verb, but she wanted to cry. Nah, ini juga subject and verb. Jadi kalian harus perhatikan di setiap kalimatnya tetap harus ada subject and verb. Oke, itu untuk exercise 6. Oke, nah tambahan sedikit penjelasan terkait skill 6. Ini saya akan menjelaskan terkait connectors. Oke, nah choose the suitable connectors or conjunction. Nah, tadi conjunction is a part of speech which join word, phrases, or clauses together. Jadi ini kata sambung. Kata sambung itu jenisnya macam-macam. Ada yang coordinating, ada yang correlative, ada yang subordinating. Jadi beda-beda. Tadi yang saya bilang kan ada yang and yang sama sifatnya, ada yang but yang berlawanan, ada yang yet juga yang ini. Jadi semua ada beda-beda. Gimana apa bedanya coordinating, correlative, and subordinating? Kita lihat penjelasannya. Kalau coordinating junctions allows you to join word phrases and clauses of equal grammatical rank. Jadi sesuatu yang sama gitu loh, yang seimbang lah, yang balance. Nah, itu kita menggunakan coordinating. Contohnya for, and, nor, but, or, yet, so. Ini adalah contoh dari coordinating sentence. Be sure that there are subject and verb after coordinate connectors. And, but, so, or. Jadi pastiin setelah kata-kata ini tetap subjek atau verbnya harus ada karena setiap kalimat intinya harus punya subject and verb. Oke, indigo can be extracted from a plant. And, kita lihat yang mana? Apakah itu yang A, and it to dye cloth blue, atau yang B, using to dye cloth blue, atau C, using it to dye cloth blue, atau and it can be used to dye cloth blue. Nah, tadi kita harus ingat bahwa dia itu harus mengandung subject and verb juga. Kalau kita hanya menggunakan it, dia itu tidak ada subject and verbnya. Nah, kalau kita menggunakan using, ini juga dia hanya bentuk verbnya aja gitu loh, bentuk verbnya. Jadi kalau di using it juga ini kurang tepat formula. Jadi yang paling tepat yang ini adalah yang D. And it can be used to dye cloth blue. Oke, jadi di sini lihat jawabannya adalah D karena ini menggunakan pola coordinating conjunction ditandai dengan kata and, dan setelah coordinate junction harus ada subject and verb, sehingga pilihan yang benar adalah D, which is it can be used. Nah, apa correlative junction? Conjunction, correlative conjunctions are pair of conjunction that works together. Jadi ini bentuk kata sambung yang selalu datang beriringan. Contoh, both and, either or, neither nor, not only but also, and whether or. Jadi kalau setelah both bla 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 bla, and, either bla 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 bla, or, neither bla 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 bla, nor, not only bla 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 bla, but also, and whether bla 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 bla, or. Jadi ini harus berbarengan. Gimana contohnya? Kita lihat ini. The Statue of Liberty has not only become a symbol of the people from many countries in the United States in the late 90s and endure as highly
potent symbol of liberty, peace, human rights, abolition of slavery, democracy, and opportunity. Nah, kita tahu has not only become a symbol of the people. Ini berarti apakah ini and? Kayaknya yang paling tepat di sini bukan and, tapi ini harusnya bisa jadi but also. Ya, karena kan di sini kita bisa lihat not only itu biasanya berbarengan dengan but also. Kita kan udah tahu sini ada not only, tapi di sininya and. Ini kurang tepat karena kita tahu di sini kalau not only temanannya dengan but also. Kalau and dia temanannya dengan both. Sedangkan kalau kita lihat di sini, kalau ini yang diganti both ini nggak tepat, tapi yang lebih tepat adalah ketika ini kita ganti but also. Kita lihat sini. Ya, jawaban ini adalah B, ini and. And ini salah karena conjunction ini tidak tepat jika digunakan pada konteks kalimat di atas. Sebelumnya telah disebutkan adanya conjunction berupa not only yang biasa disambungkan dengan but also, sehingga kata and seharusnya diubah menjadi but also. Oke, yang ketiga, conjunction yang ketiga adalah subordinating. Apa sih subordinating? Subordinating conjunction join independent and dependent clauses. A subordinating conjunction can signal a cause and effect relationship, a contrast, or some other kind of relationship between the clauses. Jadi subordinating, kata sambung subordinating, dia menggabungkan kalimat yang ibu kalimat dan anak kalimat yang mandiri atau kalimat yang berdiri sendiri dengan kalimat yang dia harus terikat gitu loh. Kemudian subordinating ini juga biasanya menjelaskan sebab akibat dalam suatu hubungan. Dalam suatu kata gitu. Contoh subordinating itu bisa although, as long as much as soon as, and then because, before, by time, even if, even though, if, in order that, in case, in the event that, know that, once, only if, since, so, that, then, though, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever, whether or not, and while. Oke, nah di sini kita bisa lihat bla bla bla, bacterial organisms are so small. It is impossible to view the organisms without compound microscope. Kalau although ini kan untuk perlawanan. Nah, ini untuk sesuatu yang kontras, ini tidak pas. Even juga kurang pas karena even itu untuk sesuatu yang even you go, walaupun kamu seperti apa. However juga kurang pas. Yang paling tepat adalah yang B. Since bacterial organisms are so small, it is impossible to view the organisms without compound microscopes. Oke, di sini kita lihat jawabannya. Yang di sini adalah since, karena kasus pada soal di atas adalah rentan konjungsi. Karena pola kalimat di atas adalah pola sebab akibat, maka pilihlah jawaban yang paling tepat adalah since. Karena kata since memiliki maknanya adalah karena. Kita tahu di sini kan kalimatnya karena bacterial organisms itu sangat kecil. Gitu. Kalau although kan walaupun gitu kan pas, even jika gitu, kalau however bagaimanapun, nah itu kurang pas. Jadi kalau yang karena itu adalah yang basis. Oke, kemudian saya rasa itu dulu penjelasan untuk terkait skill 4, 5, dan 6. Silahkan kalian pelajari dulu, nanti akan kita lanjutkan dengan penugasan di Google Classroom. Okay, thank you for your attention. If you have any questions, you can write it in the Google Classroom.